Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi PKN hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar dan urgensi wawasan Nusantara. Adapun pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, diantaranya di sini ada Hasnan Habib, itu menyampaikan pendapat bahwa wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Kemudian, wawasan Nusantara juga menurut Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, menurut MPR tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut Lemhanas tahun 1999 yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya di sini ada wawasan Nusantara secara etimologi atau asal kata. Nah, di sini wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan. Kemudian ada kata Nusantara yang merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Nah, dari sini kita bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Nah, selanjutnya, kata yang kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin yaitu in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara atau relasi. Kemudian dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa juga ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar relasi, kemudian seberang atau laut. Dari penjabaran tersebut dapat kita gabungkan atau misalkan dapat menjadi penggabungan antara Nusa dan antara menjadi kata Nusantara yang dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Selanjutnya, wawasan Nusantara secara terminologis. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, landasan konsepsi wawasan Nusantara. Menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan mengandung 3 unsur, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Adapun 5 pesan pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu yang pertama, penghayatan dan hakikat harkat martabat bangsa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan. Kedua, kesepakatan akan cita-cita nasional. 3. Kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional.
Keempat, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dan kelima, kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham, dan semangat kebangsaan. Yang kedua, menanamkan dan memupukkan kecintaan pada tanah air sehingga rela berkorban. Ketiga, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga pada negara Indonesia. Keempat, mengembangkan kehidupan yang multikultural. Dan kelima, mengembangkan kesadaran civil society. Secara umum, yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Selanjutnya, adapun kedudukan dan peranan wawasan Nusantara dapat dilihat yang pertama dari kedudukan, yaitu sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi realita kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari segi peranan, yaitu untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, serta merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Adapun asas dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama, asas kepentingan bersama, kemudian asas kesetiaan, dan asas keadilan. Selanjutnya ada wajah wawasan Nusantara. Nah, di sini ada sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional, kemudian sebagai wawasan pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan keamanan, dan sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, ada urgensi wawasan Nusantara. Nah, apa saja urgensinya? Wawasan Nusantara menekankan kepada kesadaran warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup atau living space, sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Selanjutnya, sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya di antara bangsa-bangsa di dunia. Demikian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.